ancaman itu 15 tahun atau lebih atau hukuman mati, wajib majelis hakim menunjuk advokat atau penasihat hukum. Harus ada, tidak boleh tidak. Tapi kalau yang kurang dari 15 tahun dia menolak, nah sudah, kalau menolak sudah silahkan saya tulis di berita acara bahwa saudara tidak bersedia didampingi, ya. Tuh, jadi mengapa itu wajib? Karena itu undang-undang. Bagaimana kalau itu dilanggar? Ya, tidak ada semacam sanksi, tetapi itu jelas kalau itu wajib kemudian itu tidak dipenuhi, maka akibatnya pasti putusan ini batal demi hukum dan hakimnya pasti akan kena sanksi karena melanggar kondek atau tidak profesional. Itu diatur di dalam ketentuan tentang keprofesional hakim. Ada itu etika hakim, kode etik hakim. Jadi etik hakim itu ada. Barang siapa hakim melanggar KUHP, tidak profesional, maka ada ancaman sanksinya. Selain putusan itu tidak mempunyai tidak batal demi hukum. Ya, baik, itu setelah kemarin saya sampaikan bahwa ada surat kuasa itu bagi mereka yang mampu, ya. Ini yang kuasa ini yang mampu, ya. Ini yang saya bicarakan ini surat kuasa tadi itu adalah kuasa yang mampu. Ya. Mana tadi? Mana Mas? Yang ini? Share ini ya. Nah, ini bagi yang mampu, karena ini dibayar nih advokatnya ini. Tapi kalau nggak mampu, bukan pakai surat kuasa, tapi pakai surat penetapan dari majelis hakimnya. Untuk penetapannya bagaimana? Wah, nanti ada contohnya nanti. Nanti tebel nanti lah, bingung kamu nanti lah. Waktunya nanti habis. Jadi harus ada penunjukan, penetapan dari majelis hakim. Jadi surat kuasa tadi nggak berlaku. Itu hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar pengacara. Dasarnya apa? Penetapan itu pertama untuk sahnya bahwa didampingi oleh penasihat hukum, kedua untuk meminta biaya ke pemerintah. Tanpa penetapan tidak akan dibayar mereka. Baik, kita kembali kepada apa namanya itu? Kepada materi, kembali ke materi, Mas, materinya. Mana caranya? Oke. Di situ yang tadi itu. Mata kuliah peradilan. Ya. Ini sudah, tahap penyidikan sudah. Melihat ini saudara lihat ini ya. Lihat nggak? Kelihatan ya Pak, kelihatan. Nah, kelihatan ya udah. Ini berkah-berkah ini kemudian terdiri dari ini tersangka, pasal-pasal ini adalah isi daripada berkas. Yang saya punya dasar untuk membuat dakwaan itu dari penyidikan, dari kesimpulan. Coba Pak ini Pak lihat di WA-nya ya. Nah,
itu ada istilahnya kesimpulan atau apa namanya itu hal-hal yang bisa menjadi pedoman di dalam membuat dakwaan jaksa. Kemudian saya sampaikan bahwa jaksa setelah polisi dinyatakan lengkap P21 ini P21, maka tahap kedua penyidik akan menyerahkan berkas perkara yang dilapori di surat-surat ini semua kepada penuntut umum. Ini ya, yang di WA tadi itu adalah merupakan kesimpulan daripada penyidik terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Dari situ yang saudara lihat di WA itu, dari situ maka jaksa setelah menerima berkas dan terdakwa barang buktinya itu akan diproses, kemudian akan dibikin dakwaan. Dari sinilah perkara dari penyidikan beralih kepada tahap penuntutan. Ya. Setelah selesai polisi menyerahkan berkas yang isinya ini semua lengkap. Lengkap ini di sini ada contohnya ada. Lengkap dari polisi ya, ini lengkap semua. Ada berita acara penyidikan, semua lah di sini lengkap dibawa kepada jaksa untuk diserahkan beserta tersangkanya dan barang buktinya kepada kantor kejaksaan. Setelah di kejaksaan diterima semua dan diteliti semua, maka jaksa akan meneliti. Setelah itu ditanya pada para terdakwanya, apakah benar ini saudara lakukan dan lain-lain, apakah ini semua berita acara benar, maka akan diproses untuk menjadi tahapan penuntutan. Disinilah hak daripada jaksa, sebagaimana pasal 20 KUHP atau pasal berapa? 20 ya, tentang penahanan ya. Apakah orang itu akan ditahan, diteruskan, misalnya polisi menahan, diteruskan oleh jaksa, atau jaksa bilang, wah nggak perlu ditahan. Nah, ini hak daripada jaksa, di mana jaksa mempunyai waktu untuk menahan orang itu adalah 20 hari dan 60 hari kalau nggak salah itu ada. Kalau nanti belum cukup ditambah lagi 50 hari lagi untuk diperpanjang oleh pengadilan. Jadi yang memperpanjang itu bukan jaksa. Jaksa waktunya sudah habis dari 20 dan 50 habis waktunya belum selesai. Maka dia minta permohonan perpanjangan kepada pengadilan. Pengadilan nanti akan mengabulkan apa tidak. Kalau dikabulkan berarti ditambah lagi 50 hari lagi. Kalau itu perkaranya masih hukuman mati, maka bisa memperpanjang lagi 50 hari lagi. Itu ada ketentuannya dalam KUHP itu. Ya. Dari sini maka jaksa akan membuat surat dakwaan. Ya. Ini karena sudah jelas maka akan dibikin dakwaan. Kalau enggak jelas, yang tadi bilang bahwa surat perintah penghentian penuntutan apabila ternyata tidak ada bukti yang cukup dan lain-lain, maka jaksa boleh mengeluarkan SP3. Ini risikonya berat ini. Ini beratnya di mana? Kalau SP3 berarti orang itu kan harus dinyatakan tidak bersalah. Apabila ini ada yang pelapornya akan menuntut bagaimana? Ini harus bertanggung jawab di pra-peradilankan nanti. Pra-peradilankan ini resikonya jaksa. Kalau sudah peradilan kalah biasanya jaksa kena sanksi. Oke, kita lanjut kepada tentang dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa di dalam membuat dakwaan itu tentunya tidak ngarang, tetapi atas dasar daripada berita acara kepolisian, penyidikan, dan kesimpulan yang tadi saya WA itu. Ada di situ kapan terjadi di mana, kemudian lokusnya di mana, lokus deliktinya di mana, tempatnya di mana, kapan, apakah sudah daluarsa,
apakah itu masuk wilayahnya di kejaksaan dan pengadilan itu. Kalau itu tidak di wilayah itu kan harus nggak berwenang dia. Maka diteliti di sini sehingga jaksa akan membuat dakwaan. Di sini harus ada semacam ketentuan ya. Misalkan tempat kejadiannya di Malang. Ya, di Malang. Otomatis secara hukum dia akan diterima oleh Kejaksaan Negeri Malang dan disidangkan di Pengadilan Negeri Malang. Ya, secara hukum begitu kan. Tetapi bisa juga ini disidangkan di Pengadilan Negeri Panjen. Ya, kenapa? Alasannya ada di pasal berapa itu ada itu pasal KUHP itu bahwa saksi-saksi semua ada di Kepanjen. Terdakwa bertempat tinggal di Kepanjen kalau nggak ditahan. Ya. Bisa ya, bisa. Itu istilahnya adalah pengkhususan. Tapi pada dasarnya jaksa membuat dakwaan itu atas dasar di mana kejadian terdakwa itu melakukan kejahatan di mana. Bukan di alamatnya terdakwa, bukan di alamatnya saksi, tapi di mana itu dilakukan. Namun apabila saksi-saksi itu berada di suatu tempat yang lain, banyak di sana, maka bisa minta dispensasi disidangkan di tempat saksi itu bertempat tinggal. Itu ya. Tapi yang jelas di mana tempat kejadian itu terjadi, wilayah hukum mana itu harus diproses. Sekarang bagaimana cara membuat dakwaan? Di sini sudah saya tuliskan bahwa dakwaan merupakan dasar jaksa, hakim, dan pengacara untuk mencari kebenaran di persidangan. Jaksa sendiri di dalam menyusun dakwaan tidak lepas daripada proses penyidikannya. Kalau penyidikannya salah, keliru, pasti jaksa dakwaannya jaksa juga akan ikut keliru. Maka jaksa harus betul-betul memperhatikan penyidikan atau berita acara penyidikan. Karena apa? Jaksa di dalam membuat dakwaan itu adalah merupakan tumpuan hakim, pengacara, jaksa sendiri di dalam mempertahankan dakwaannya. Kemudian syarat-syaratnya ada syarat objektif dan syarat subjektif. Itu di dalam pasal 143 dijelaskan semua. Surat dakwaan selesai dibuat, disusun 143. Setelah ini disusun, maka akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Sekarang bentuk-bentuk surat dakwaan ada 4 bentuk surat dakwaan ya. 4 ya betul 4. 5. Yang pertama tunggal. Tunggal ini ya tunggal satu saja. Kalau jaksa betul-betul yakin dakwaannya itu terbukti tunggal, ini resikonya apa? Kalau tunggal ini kalau bebas, untuk bebas ini sangat memungkinkan karena keyakinan jaksa itu sudah pasti orang terbukti. Tapi kalau misalkan meleset, habis sudah di sini. Nah, dakwaan tunggal ini adalah resikonya besar karena tidak ada dakwaan selain itu tunggal. Biasanya ini perkara yang gampang kayak pencurian, orang cepat ketangkap tangan, itu kan pasti terbukti ya. Sehingga jaksa nggak perlu panjang-panjang, mungkin surat dakwaan tunggal saja. Ini 62 ini contohnya kan. Tapi kalau orangnya nggak ngaku dan itu bukan tangkap tangan, jangan cepat-cepat pakai ini. Ini bisa-bisa orang bebas. Jaksa ini resiko ini. Dakwaan tunggal ini resikonya bebas karena ya tidak ada aturan lain. Itu dakwaan tunggal adalah dakwaan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam
satu pasal tertentu dari Undang-Undang 1362 ya. Yang kedua, dakwaan kumulatif, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri. Terhadap bentuk dakwaan ini, semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan oleh majelis hakim. Setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan. Cara penulisannya dakwaan kumulatif ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai ke-4 dan seterusnya. Ini contoh penganiayaan, pembunuhan, dan lain-lain. Jadi berdiri sendiri di sini. Dan di sini meskipun terbukti semua, itu hakim, jaksa dalam menuntut, menghukum nggak boleh ditambah-tambahkan. Pasal 351 ancamannya misalkan 5 tahun, pembunuhan 20 tahun, nah, ditambah 25 nggak boleh begitu. Nanti adalah yang terberat, yang kan terbukti semua, yang menganiaya, yang membunuh, maka yang terberat berapa? Ini hukuman, misalkan hukuman 15 tahun, yaitu tambah sepertiga dari 15 tahun itu. Yang terberat ditambah sepertiga. Ini nggak boleh dikumulasikan hukumannya menjadi ditambah-tambahkan semua jadi total 30 tahun. Nggak ada di Indonesia itu. Indonesia saja mengenal hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman 20 tahun, paling tinggi 20 tahun, nggak ada, 25 tahun nggak ada, 21 tahun pun nggak ada. Jadi 20 tahun dan seumur hidup dan hukuman mati. Kalau 20 tahun ditambah lagi sepertiganya, tidak bisa. Maka kalau diancamannya di 15 tahun, sepertiganya ditambah berapa? Jadi 18 tahun dan lain-lain. Jadi tidak ada ancaman hukuman yang dipertambah-tambahkan sehingga mencapai kumulatif tertinggi melebihi dari 20 tahun. Baik ya, saya kira itu. Kalau saya teruskan nanti panjang, ini nanti nggak masuk nanti. Ini ada surat dakwaan kombinasi, ini yang paling berat ini. Bagaimana membentuknya ini, soalnya jarang dipakai oleh jaksa ini. Yang sering adalah surat tunggal, alternatif. Mana alternatif? Nah, ini dua ini yang banyak dipakai. Ya, tunggal dan alternatif. Ya. Saya kira sementara itu kita masih dalam tahap dakwaan tunggal dulu. Dari sini ada pertanyaan? Ini jumlahnya berapa Mbak Ketua Kelas? Gimana cara melihat ini? Share 68, berarti ada sekitar berapa yang hadir? 70 lah, 70 orang, 89, 20 orangan ini. Tidak apa-apa lah, yang penting nanti bisa memahami. Yang rugi bukan saya, yang rugi saudara sendiri. Baik, ada waktu 10 menit untuk bertanya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Biar sedikit-sedikit tapi apa ya? Tapi jelas mengerti. Cukup? Ya, saya anggap cukup. Kemudian saudara bermanfaat, bisa mengerti dan menerapkan nanti di praktek, mahir untuk beracara di persidangan. Ketemu lagi pada hari Senin, tanggal berapa Senin lagi ya? 11 ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, beri kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Selamat.